Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini, adegan ketika dia pertama kali tiba di kota Chushi terlintas di depan matanya. Meskipun Le Salong tidak sebaik King Horan dan yang lainnya, Le Salong orang asing, banyak membantunya mempengaruhi karakter seseorang. Bisa dikatakan Shoyan memang merasa sedikit berterima kasih kepada Le Salong. Tepat ketika Le Salong melangkah keluar dari ambang pintu dengan kaki kirinya, kata-kata Shoyan menarik Le Salong kembali. Senior Lee, tunggu sebentar. Le Salong menoleh, sedikit bingung tetapi hati Zhen Bufan dipenuhi dengan kebingungan sedikit benturan. Senior Lee, saya ingin tahu apakah Anda bersedia bergabung dengan tim saya? Dan saya sangat menantikan untuk bergabung dengan senior. Mata Shoyan sangat tulus. Ekspresi Le Salong berubah karena kegembiraan dan kemudian berubah lagi. Jelas sekali bahwa dia sedang berjuang keras di dalam hatinya. Setelah bertahun-tahun di aliansi bisnis, meskipun saya dapat menangani urusan sehari-hari dengan mudah, telah mencapai status saya saat ini dan mendapatkan perhatian dari presiden. Saya telah meninggalkan banyak masalah besar dan kecil untuk diri saya sendiri. Tetapi gagasan tentang menjelajahi dan mendapatkan kekuatan saya tidak pernah menyerah. Apalagi setiap kali saya terbangun dari mimpi, saya akan selalu terbangun. Dunia berdarah panas adalah tempat di mana darah saya akan mendidih. Di satu sisi, disinilah letak cita-cita menjadi diri sejati. Di sisi lain, ini adalah tahun-tahun pengembangan dari aliansi bisnis dan kebaikan presiden sebesar gunung, yang membuat ekspresi Le Salong berubah, dan dia menoleh untuk melihat Zhen Bufan dengan mata yang rumit dan tidak pasti. Zhen Bufan dan Jenny sedikit terkejut dan saling memandang. Tampaknya Le Salong sudah memiliki niat ini. Jika tidak, kepribadiannya tidak akan terlalu kontradiktif. Zhen Bufan melirik Le Salong lagi yang sedang menatapnya dan menatap Shoyan. Wah, Anda punya akal sehat. Ternyata Anda sedang memburu orang saya. Presiden Zhen. Saat Shoyan hendak mengatakan sesuatu, Zhen Bufan mengangkat tangannya kanannya. Menyela kata-kata Shoyan dan matanya berubah menjadi tajam. Salong, katakan sejujurnya, apakah Anda ingin pergi? Zhen Bufan menatap Le Salong dan bertanya. Merindukan jawaban yang bahkan dia rasa tidak benar. Le Salong memandang Zhen Bufan dengan ekspresi serius. Dia dengan cepat meninju kembali pemandangan selama bertahun-tahun dalam pikirannya. Berjuang keras di dalam hatinya. Ini mungkin menjadi titik balik dalam hidup saya. Orang baik harus menaklukkan dunia dan menjadi legenda di benua Dodi yang tak tertandingi. Inilah yang harus dilakukan seorang pria dalam hidupnya. Bahkan jika saya mati, saya tidak akan memiliki penyesalan. Pada akhirnya, cita-citanya adalah menaklukkan segalanya. Le Salong mengangguk dengan tegas. Pada saat ini, mata Zhen Bufan meredup saat dia menatap Le Salong, dan senyuman pahit muncul di sudut mulutnya. Salong, saya tahu Anda adalah orang yang memiliki ide dan kemampuan. Anda telah membantu Jenny mengelola pelelangan ini. Oleh karena saya telah menunda kultivasi Anda dan menganiaya Anda dapat membantu Shoyan lebih banyak, yang dapat dianggap membantu aliansi pedagang. Presiden, saya tidak memiliki mahakarya yang menggelegar seperti yang dibayangkan. Hanya dukungan afirmatif dan sedikit kehilangan. Le Salong terharu hingga menangis. Oke, itu bukan hal yang buruk. Silakan bawa semuanya masuk. Zhen Bufan berbaring di kursi dengan sedikit lelah. Wajahnya tampak semakin lapuk selama bertahun-tahun. Jenny menyaksikan semua ini dalam diam, merasa gugup. Apakah yang harus saya lakukan jika dia memilih saya selanjutnya? Apakah dia akan memilih Anda? Le Salong tercengang, sangat berterima kasih kepada Zhen Bufan atas kemurahan hatinya. Le Salong melangkah maju dan berjalan ke arah Zhen Bufan. Pada saat ini keheningan lebih keras daripada suaranya. Zhen Bufan melihat ke belakang Le Salong. Kekecewaan di matanya menjadi lebih kuat.
Manusia bukanlah rumput dan pohon, dan bagaimana mereka bisa menjadi kejam dan tidak punya perasaan. Terima kasih Presiden Zen atas perhatian Anda. Xiaoyan mengepakkan tangannya dan rasa terima kasih yang tulus. Jen Fufan mengangkat matanya dan menatap Xiaoyan dan berkata dengan nada bercanda, Anda telah melepaskan lengan kiri saya. Apakah Anda puas sekarang? Xiaoyan tertegun sejenak lalu tersenyum malu-malu. Senior, Anda yang dijanjikan 6 orang ini. Katakan pada saya, siapa lagi yang Anda inginkan? Menurut Anda? Xiaoyan tiba-tiba tersedat, matanya sedikit mengembara dan dia melirik ke arah Jenny dari waktu ke waktu. Apa Anda masih menginginkan Jenny? Jen Fufan tertawa. Siapa lagi yang Anda inginkan? Ayolah, biarkan saya patah hati sekali saja. Menurutnya, Xiaoyan tidak akan begitu berani. Identitas Jenny bukanlah yang diinginkan Xiaoyan, dan bahkan jika dia memintanya, Jenny tidak akan pernah setuju. Saya hanya menginginkan Jenny, kata Xiaoyan dengan susah payah, membuyarkan lamunan Jen Fufan. Anak baik, apakah Anda serius tentang ini? Mata Jen Fufan tiba-tiba melebar dan dia meraung ke arah Xiaoyan. Wah, Anda sangat berani. Anda berani membuka mulut Anda seperti singa. Anda mencoba melepaskan lengan kanan saya. Sepertinya Anda ingin memburu saya. Anda adalah hewan peliharaan yang mengesalkan. Tidak, bahkan jika Anda melepaskan kerjasama, itu tidak akan pernah berhasil. Xiaoyan tahu bahwa Jen Fufan tidak akan setuju, tetapi dia tidak menyangka reaksinya begitu kuat, dan dia terkejut. Xiaoyan menginginkan Jenny karena dia sangat ingin Jenny membantu mengelola kekuatan masa depannya. Dia sangat terkesan dengan kelihayan dan kemampuan Jenny. Namun, bahkan Xiaoyan sendiri mungkin tidak tahu apakah dia telah mengembangkan keterikatan mendalam pada Jenny yang tidak bisa dia lepaskan, sehingga obsesi tak terbatas terukur jauh di dalam hatinya. Jenny berdiri di sana dengan pandangan kosong saat ini. Ketika Xiaoyan ragu-ragu, dia sudah membuat beberapa kecurigaan, dan jantungnya berdebar kencang seperti rusa. Pada saat Xiaoyan mengatakannya, dia masih tidak percaya, seolah tidak mendengar auman Jen Fufan. Jenny hanya berdiri di sana sambil menatap lurus ke arah Xiaoyan. Sejak pertama kali melihat pria ini, hati Jenny tidak pernah damai. Perasaan seperti reinkarnasi yang dihadirkan pria ini padanya dari waktu ke waktu selalu membuatnya dalam kebingungan mengingat perasaan jauh di lubuk hatinya yang telah berdebu selama ini. Seolah-olah dia mempunyai semacam gairah yang memancar. Gambaran Xiaoyan di hadapannya berangsur-angsur berubah menjadi sosok yang sedikit kabur. Sosok kabur itu berubah menjadi gambaran jelas dari Xiaoyan. Sosok Xiaoyan yang kabur terus berubah di depan mata Jenny, pada akhirnya akan mendapatkan hasilnya. Gambar tersebut terpaku pada gambar jelas Xiaoyan, dan Xiaoyan yang asli perlahan-lahan mengeras. Jen Fufan meraung, merasa tertekan dan tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Dalam kebingungannya, dia menoleh ke belakang dan melihat sesuatu yang aneh pada Jenny. Mungkinkah Jenny sama dengan Lesalang? Atau Jenny sudah berselingkuh dengan anak ini? Pada saat yang sama, hati Xiaoyan penuh ketidakpastian. Dia menatap Jenny dan mengharapkan harapan tipis itu. Saat ini tidak ada orang lain di mata Jenny. Dia hanya menatap Xiaoyan. Anda menginginkan saya? Kata Jenny lembut. Xiaoyan mengangguk karena dia sangat membutuhkan bantuan Jenny. Melihat Xiaoyan mengangguk dengan tegas, Jenny merasa seolah-olah ada banyak rusa yang tersandung di dalam hatinya. Wajahnya sedikit panas, matanya dipenuhi ketegasan. Bahkan, nafasnya sedikit dipercepat. Dan dia bertanya lagi dengan maksud Xiaoyan. Apakah Anda yakin menginginkan saya? Setelah itu, nafasnya segera berhenti dan matanya yang lembut berubah menjadi harapan yang dalam, menatap tajam ke mata Xiaoyan. Jenny menantikan jawaban Xiaoyan. Dia tidak ingin Xiaoyan hanya mengangguk. Dia sudah memiliki jawabannya dalam hatinya. Dia berharap Xiaoyan mendapatkan jawabannya dengan benar. Ketika Xiaoyan menghadapi pertanyaan Jenny lagi, dia jelas tidak mengerti arti permainan kata-kata itu. Tapi dia masih dengan tegas mengucapkan 3 kata. Saya menginginkan Anda. Kepala Jenny berdengung dan hatinya menjerit.
Jenny berusaha sekuat tenaga mengendalikan emosinya, tetapi sia-sia. Gairah dalam hatinya meledak seperti gunung berapi, matanya sepanas api, seluruh wajahnya panas dan detak jantungnya berdebar kencang. Dia memejamkan mata, 2 baris air mata panas mengalir. Dia bernafas dengan cepat dan puncak batu giok di dadanya terus bergetar. Setelah beberapa saat, Jenny membuka matanya, menatap Sion dan mata penuh kelembutan membara. Membuka bibir merahnya dengan ringan dan berkata kepada Sioyan, kata demi kata, mulai hari ini, saya hanya milik Anda. Sioyan langsung tercengang. Saat ini, jika dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, sehingga dia akan menjadi bodoh. Salah satu dari 6 kekuatan besar, putri aliansi pedagang yang memonopoli lebih dari separuh jalur kehidupan ekonomi benua Dodi, dan mungkin kekuatan terbesar di benua Dodi umat manusia, sebenarnya menawarkan kontrak darah kepada Sioyan, yang membuat emosi yang tak terkendali meledak di dalam hatinya, seperti guntur musim semi. Dan mata Sioyan menatap punggung Jenny dengan kabut tipis. Beratnya cinta tidak dapat digambarkan dengan kata-kata, jadi dia hanya bisa menghabiskan seluruh hidupnya untuk melindungi dan membalasnya. Jan Bufan merosot di kursinya, merasakan ketidakberdayaan di hatinya. Dia telah berada di aliansi selama ratusan tahun, tetapi dia jatuh ke tangan seorang anak laki-laki. Negosiasi ini pasti menang, namun hasilnya adalah kemenangan di pasar, namun kerugian ribuan emas. Apakah ini dianggap menang atau kalah? Jan Bufan tidak tahu. Satu-satunya idenya sekarang adalah mencekik Xiaoyan sampai mati. Tapi dengan kontrak darah Xiaoyan di tangan, Jan Bufan tidak ada hubungannya dari kursi dengan sedih. Seolah-olah dia tiba-tiba menjadi tua. Presiden, semuanya Anda di sini. Suara Le Salong terdengar pada waktu yang tidak tepat, dan Jan Bufan melihatnya sekilas tanpa minat. Halo Presiden. 4 sosok memberi penghormatan kepada Jan Bufan secara bersamaan. Ini adalah bagian yang menakutkan dari kontrak darah, yang memungkinkan para penyembahnya untuk patuh secara alami tanpa ada keberatan. Jan Bufan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa tidak perlu bersikap sopan. Dia menunjuk dengan lemah ke arah Xiaoyan dan berkata, Tuan Muda Xiao akan menjadi mitra terpenting kita di masa depan. Mulai hari ini, saya akan menyerahkan Anda kepada Tuan Muda Xiao. Mulai sekarang, Anda hanya akan menjadi bawahan Tuan Muda Xiao. Jadi tolong lindungi Tuan Muda Xiao. Mendengar itu, mereka berempat menoleh untuk melihat Xiaoyan. Mata mereka perlahan berubah dari kebingungan menjadi kemarahan. 4 gelombang kekuatan Kaisar Do bintang 5 menyembur dengan kekuatan dan kemarahan yang membesar melonjak. Lancang sekali, apakah kalian ingin memberontak? Jan Bufan sangat marah. Mendengar teguran marah Jan Bufan, kesombongan 4 orang itu menghilang. Xiaoyan berbalik dan membungkuk kepada Jan Bufan dan berkata, kami tidak berani, tidak menaati apa yang dikatakan Presiden. Tapi orang ini hanyalah Kaisar Do bintang 3. Saya tidak mau menyerah. Xiaoyan menggigit bibir dan mengepalkan tinjunya saat mendengar ini. Rasa malu muncul di hatinya dan keinginan untuk menjadi lebih kuat tiba-tiba muncul begitu kuat. Wajah Jan Bufan muram. Terlepas dari betapa pentingnya Xiaoyan bagi aliansi, pelanggaran berikut yang baru saja mereka lakukan membuat Jan Bufan sangat tidak senang. Jan Bufan memandang mereka berempat dan berkata demi kata, kerjasama dengan Tuan Muda Xiao akan membawa pasar yang tidak dapat Anda bayangkan ke aliansi pedagang. Dan dari sudut pandang pribadi, Tuan Muda Xiao hanya berada di benua Dodi hanya dalam waktu 3 tahun. Dalam waktu yang lebih singkat, dia dipromosikan menjadi Kaisar Do bintang 3. Dalam kompetisi seleksi pemula di Istana Alkimia beberapa hari yang lalu, dia memenangkan kejuaraan dengan kemampuannya sebagai alkemis Kaisar kelas 3. Dengan bakat seperti itu, apakah Anda masih tidak puas? Jan Bufan sebenarnya tidak punya niat. Dia ingin memuji Xiaoyan, tapi amarahnya belum mereda. Tapi pertama, untuk meyakinkan bawahannya, dan kedua, Xiaoyan memang membuat kemajuan besar. Jadi dia harus menghibur dirinya sendiri. Karena Jenny tidak memilih orang yang salah dan merasa lebih baik. Mendengar ini, ekspresi keempat orang itu berubah. Dia dipromosikan menjadi Kaisar Do bintang 3 dalam waktu kurang dari 3 tahun.
Meskipun dia tidak bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya, hal itu jelas jarang terjadi di benua Kaisar Do. Adapun untuk memenangkan kejuaraan kompetisi Istana Alkimia, bakatnya dalam memurnikan pengobatan bahkan lebih mengesankan, dan itu berada di luar jangkauan mereka. Dalam waktu sesingkat itu, seseorang dapat mencapai hasil seperti itu melalui budidaya dan pemurnian pengobatan yang sungguh luar biasa. Ekspresi keempat orang itu mulai melembut dan mata mereka menjadi tidak terlalu konfrontatif. Namun mereka masih tidak mau menghadapi kekuatan Xiaoyan yang jauh lebih rendah dari mereka. Jika kalian tidak yakin, kalian dapat mencalonkan salah satu dari kalian untuk menekan kekuatan Kaisar Do bintang 3 dan mencobanya melawan Tuan Muda Xiao, sehingga kalian dapat diyakinkan. Saya ingin tahu, apakah Tuan Muda Xiao keberatan? Zhen Bufan mengetuk ringan dengan jarinya. Dia bersandar di sandaran tangan kursi dan berbicara perlahan. Kata-kata Zhen Bufan sangat berarti. Kecepatan promosi Xiaoyan memang luar biasa, tetapi dapat dengan mudah menyebabkan lemahnya fondasi. Ada banyak orang di benua ini yang ingin sukses dengan cepat dan menggunakan beberapa trik untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Akibatnya, kekuatan mereka tidak akan pernah bisa ditingkatkan lagi. Sekarang karena Jenny sangat dekat dengan Xiaoyan, Zhen Bufan tentu berharap Xiaoyan bukanlah orang seperti itu. Jadi dia menyarankan untuk mencobanya. Jika tidak, dia akan merasa tidak nyaman. Mata Xiaoyan menyala-nyala. Dia tidak pernah takut pada siapapun yang hanya satu tingkat di atasnya. Dia telah memurnikan ramuan untuk sementara waktu, dan tangan dan kakinya sudah gatal. Tunggu sebentar. Nada suara Zhen Bufan tiba-tiba menjadi mendesak. Sial, nyawa Jenny masih di tangan Xiaoyan. Jika seseorang menyerang dengan keras dan gagal mengendalikannya, bukankah Jenny akan menemaninya sampai akhir? Xiaoyan, ayolah, pertahananmu tinggi, jadi Anda bisa berlatih dengan Tuan Muda Xiao. Tapi jangan menggunakan kekuatan Kaisar Do bintang 5. Zhen Bufan berkeringat dingin, tapi untungnya dia berbicara tepat waktu. Dia tidak berpikir Xiaoyan bisa menang. Bahkan jika Xiaoyan menekan kekuatannya ke tahap pertengahan bintang 3, itu masih akan jauh lebih kuat daripada tahap awal bintang 3 Xiaoyan. Bagaimanapun kesenjangan kekuatan di tingkat pertama tidak sangat mudah untuk diatasi. Belum lagi pengalaman Kaisar Do bintang 5. Di sana, penguasa keterampilan bertarung dan kemampuan beradaptasi dengan situasi tidak sebanding dengan anak yang baru mengenal benua Dodi, kurang dari 3 tahun. Alasan mengapa dia memerintahkan penindasan ke tahap pertengahan bintang 3 adalah untuk memberikan wajah kepada Xiaoyan dan alasan untuk kalah. Bagaimanapun, Xiaoyan akan memimpin orang-orang ini di masa depan. Semuanya, bagaimana kalau kita pindah ke halaman untuk berdebat? Kata Le Salong, menatap Xiaoyan dengan mata memberi semangat. Dia berharap Xiaoyan bisa memenangkan pertarungan ini. Pertama, mengalahkan yang kuat oleh yang lemah, karena dapat membangun prestisenya. Kedua, hal itu dapat memberikan kepercayaan diri pada Zhen Bufan. Halamannya memiliki bayangan menari dan halaman rumput di tengahnya cukup luas. Xiaoyan dan Xiaozhan masing-masing berdiri di satu sisi, dan semua orang menyebar. Membuka perisai pelindung yang kuat untuk menghindari keributan yang tidak perlu. Xiaoyan mengangguk sedikit ke arah Zhen Bufan, menjabat tangannya dan memegang penggaris besar. Penguasa berwarna-warni itu sedalam magma di tengah bumi, samar-samar memperlihatkan tanda angin ribuan tahun, dan kobaran api mengelilinginya. Saat penguasa kuno diayunkan, ruangan di sekitarnya terbakar dengan retakan hitam. Senjata yang sungguh ajaib. Xiaozhan hanya bisa memuji setelah meliriknya. Sayang sekali dia memilih tuan yang salah. Xiaozhan berpikir bahwa Xiaoyan pasti dikalahkan, namun justru mata Xiaoyan penuh kegembiraan, karena beberapa hal hanya bisa dibuktikan dengan tinju, terutama kepercayaan antar laki-laki. Tapi Xiaoyan tidak mengatakan omong kosong apapun. Dia melangkah keras dengan kaki kanannya, berdiri mengangkat tinggi penguasa kuno abadi api surgawi, dan memukul dengan tebasan yang berat bahkan tanpa sedikit pun energi pertarungan meraung.
dan udara dikompres menjadi suara yang tajam dan keras. Kekuatan yang sangat kuat. Seo-jan mengecilkan matanya, sedikit menyingkirkan rasa jijiknya dan mengepakkan tinjunya. Suara emosi dan besi terdengar dari raungan tangan emas gelap, dan hantu harimau putih besar muncul dengan mulut berdarah dan menyapu ke arah Seo-jan. Namun Dogi mengalir ke tubuh Seo-jan dan langsung meledak mencabik-cabik harimau putih itu dan memukul sarung tangannya dengan keras. Suara besar itu memekakkan telinga. Seo-jan terbang kembali ke dalam debu, sementara Seo-jan hanya mundur 2 langkah. Kesenjangan kekuatan antara keduanya sekilas terlihat jelas. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Seo-jan, namun saat dia mengangkat kepalanya, diam-diam terkejut. Seo-jan yang berada tak jauh darinya justru semakin mencibir saat mendarat di tanah. Mata Seo-jan dingin dan dia mendarat dengan kaki kirinya. Api bumi! Dia meludahkan lahar berguling di tempat Seo-jan berdiri, dan tiang api yang bisa melelehkan emas dan memurnikan besi menyembur keluar, mengejar Seo-jan yang melompat untuk menghindar. Seo-jan jarang menggunakan keterampilan ini sejak ia mendapatkannya di makam kuno Doseng. Terakhir kali setelah mengganti keterampilan bertarung lain, Janlo dengan santai membantu Seo-jan memodifikasi skill ini. Saat itu dia masih bergumam bahwa skill ini terlalu tidak berguna. Tapi sekarang ada Janlo. Orang tua itu bahkan bertaruh bahwa Seo-jan tidak akan menggunakannya, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar menggunakannya sekarang. Seni bela diri bersama-sama seperti kuda dan bole sepanjang 1000 mil. Seo-jan berada di udara tanpa bisa menggunakan kekuatannya. Dia meringkuk membentuk lingkaran dan meraung. Energi bertarungnya menutupi tubuhnya, membentuk sepasang baju besi kuno dengan tanda misterius berkedip di atasnya. Dan dia menahan panasnya. Sebelum Seo-jan bisa menstabilkan tubuhnya, seluruh tubuh Seo-jan dipenuhi api. Matanya seperti pedang, sayap tulangnya berkibar, dan dia menggunakan gerakan 3000 guntur. Seo-jan dan penguasa kuno api abadi surgawi membawa semburan api angin dingin menerpa punggung Seo-jan, yang membuat tubuh Seo-jan dikirim terbang dan menghantam tanah dengan keras. Apakah Anda menyerah? Seo-jan menghentikan momentumnya dan perlahan jatuh kembali ke tanah. Momentumnya seperti pelangi, energinya seperti latihan, dan gerakannya seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir, bebas dan halus. Seo-jan seharusnya tidak dikalahkan dengan mudah. Semua karena sikapnya yang meremehkan musuh. Sementara Seo-jan membangun prestasinya di depan semua orang. Dia juga mengajarkan pelajaran kehati-hatian kepada anggota tim di masa depan. Mendengar suara pedang dan besi beradu, Zenith berbalik dan kembali. Pertempuran telah usai. Melihat Seo-jan yang tampak heroik dalam asap, Zenith merasakan manisnya hatinya. Dan penglihatannya masih seakurat biasanya. Masa depan Seo-jan pasti mendapat tempat di benua Kaisar Do. Kerutan dihadahi Zen Bufan akhirnya sedikit mengendur. Pengalaman Seo-jan dalam menghadapi musuh dan fondasi yang kokoh masih membuat Zen Bufan mau tidak mau mengangguk sedikit. Setidaknya dia merasa sedikit lebih nyaman. Nan Erming, Feng Feng, dan Yiying semuanya menghirup udara dingin. Mereka memandang rendah Seo-jan dan merasa sangat terkendali. Meskipun Seo-jan dikalahkan karena meremehkan musuh, reaksi dan perhitungan seperti itu jelas bukan sesuatu yang biasa bisa terlihat. Mata yang menatap Seo-jan menjadi sedikit lebih serius. Saya kalah. Seo-jan berdiri karena malu dan memeluk Seo-jan dengan tinjunya. Meskipun dia tidak puas, Seo-jan pada dasarnya jujur dan jujur. Dan jika dia kalah, apapun alasannya. Mengenai ketenangan Seo-jan memiliki rasa sayang yang besar terhadap pria tegap di hadapannya. Dia hanya bisa menjadi seorang pria jika dia bisa menerima dan lepaskannya. Seo-jan menangkupkan tinjunya dan membalas hormat. Saudara Seo-jan, jangan khawatir, Anda baru saja ceroboh. Saya mungkin tidak bisa menang dengan mudah dengan kekuatan aslinya. Kemenangan tanpa sombong. Seo-jan dan yang lainnya menilai Seo-jan sedikit lebih tinggi. Dengan usia dan mentalitas seperti itu, tidak mengherankan jika dia telah membuat kemajuan luar biasa. Dan semua orang mulai memiliki kesan yang baik terhadap Seo-jan.
Saudara Sio pasti tidak bisa menikmati pertempuran barusan. Bagaimana kalau saudara Sio mengaktifkan kekuatan awal bintang 4 dan mari bertarung lagi? Xiaoyan benar-benar ingin menguji apakah kekuatannya dapat menentangnya di berbagai level. Meskipun menang begitu cepat tadi hanyalah suatu kebetulan, dia masih memiliki beberapa trik yang belum dia gunakan. Selain itu, Xiaozan adalah anggota ras iblis dan pertahanan kekuatan jiwanya jauh lebih rendah dibandingkan ras lain. Dia memiliki kekuatan jiwa tahap awal alam kaisar dan ditambah dengan keterampilan bertarung jiwanya, dia bisa terkejut dan peluangnya untuk menang sekitar 60%. Setelah dianalisis, Xiaoyan masih memiliki tingkat kepercayaan tertentu pada dirinya sendiri. Kedua, meskipun dia baru saja menang, itu tidak cukup untuk meyakinkan semua orang. Dalam hal ini, lebih baik melakukan pertarungan lintas peringkat lagi untuk meyakinkan semua orang. Jadi Xiaoyan mengajukan permintaan ini. Matanya bersinar karena sangat membara. Alis Zhen Bufan langsung menegang saat dia rileks, dan dia tiba-tiba merasa kecewa pada Xiaoyan. Dia awalnya mengira Xiaoyan adalah orang yang berbakat, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia ternyata adalah orang yang sombong. Ada perbedaan satu level, meskipun pertarungan lintas level ada pemenang di masa lalu. Itu adalah orang luar biasa yang jarang terlihat di benua Kaisar Do selama puluhan ribu tahun. Meskipun Xiaoyan bagus, dia masih jauh di mata Zhen Bufan, tidak bisa mencapai titik itu. Zhenny sedikit mengernyit, merasa khawatir. Perbedaannya satu tingkat, tetapi perbedaan waktu di budidaya ribuan tahun. Bisakah Xiaoyan melakukannya? Namun sejak kontak tersebut, karakter Xiaoyan tidak seperti orang yang berlebihan. Jika ia tetap bertahan, ia harus yakin Xiaoyan benar-benar akan menang. Mendengar ini, Xiaozan maju selangkah dan menjadi sangat marah. Kesan baiknya terhadap Xiaoyan hilang. Giginya bergemelutuk dan matanya memancarkan amarah yang tak terkendali, seperti singa yang sedang marah. Xiaoyan, saya Xiaozan ada seekor singa yang marah. Jika saya kalah, saya akan kalah. Tidak perlu menghina saya seperti ini. Jika bukan karena presiden hari ini, saya pasti akan menghancurkan Anda. Nan Erming, Feng Feng, dan Ziying juga melihat Xiaoyan dengan dingin. Ulasan bagus yang dimiliki untuk Xiaoyan telah lama dilupakan, digantikan oleh rasa jijik yang mendalam. Xiaoyan tertegun dan segera mengerti bahwa Xiaoyan berpikir bahwa dia telah memenangkan permainan karena pertarungan dengan kekuatan bintang 3 awalnya, dan cukup sombong untuk menantangnya melampaui level berikutnya. Jadi bagaimana dia bisa melakukan ini? Dengan kepribadian Xiaozan yang berdarah panas, Xiaoyan dengan cepat menjelaskan dengan nada yang sangat tulus. Saya tidak pandai berkata-kata, jadi Anda salah paham. Saya sangat mengagumi harga diri saudara Xiaozan yang berdarah besi dan tidak bermaksud meremehkan Anda sama sekali. Alasan mengapa saya mengajukan permintaan seperti itu dengan tulus, saya hanya ingin mendiskusikannya. Jika Anda merasa permintaan ini terlalu berlebihan, saya akan menariknya kembali dan meminta maaf kepada Anda. Melihat rasa malu Xiaoyan, hati Zhenny menegang dan dia melangkah keluar dan menghadap Xiaozan. Percayalah pada saya, Tuan Muda Xiao jelas bukan tipe orang yang seperti Anda pikirkan. Xiaozan tetap diam dan suasananya sangat membosankan. Zhenny marah, wajahnya yang cantik sedikit dingin. Xiaozan, apakah Anda meragukan kata-kata saya? Zhenny dengan identitas dan wanita yang begitu lembut, Xiaozan tidak bisa menahan diri. Dia menatap Xiaoyan dengan mata ragu. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, Xiaozan sepertinya telah mengambil keputusan dan berkata perlahan, Xiaoyan, saya berjanji untuk bersaing dengan Anda. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Sekarang Nona Zhenny telah berbicara. Mari beri Xiaoyan kesempatan untuk membuktikannya. Semangat juang Xiaozan melonjak ke tahap awal 4 bintang dengan momentum dan kemarahan yang tak terkendali. Kemarahan menyatu menjadi satu seolah-olah telah terwujud dan begitu ditekan hingga Xiaoyan hampir tidak bisa bernafas. Xiaoyan menghadap ke langit dan meraung dengan keras. Raungannya kuat, panjang dan tak ada habisnya dan sepertinya mampu menembus retakan emas dan batu. Skill bertarung utama tingkat dunia gajah surgawi darah menunjukkan kekuatan yang luar biasa ketika Xiaozan mengerahkan seluruh kekuatannya. Kemudian Doqi menyelimutinya lagi.
Apa yang berbeda dari menekan kekuatan bintang 3 adalah Doki menjadi baju besi, dan runa misterius terhubung secara samar-samar untuk membentuk harimau berwarna-warni, dan tekanannya juga melonjak lagi. Xiaoyan mengedarkan semangat juangnya, dan api surgawi meledak bumi menyebar ke seluruh tubuhnya, menutupi permukaan kulit dengan lapisan tubuh yang keras. Api suci kekacauan melonjak di sekitar penguasa kuno api surgawi, dan api yang mengamuk melonjak ke sekitar tubuh penguasa. Energi kuat menyapu dan membuat ruang di dekatnya sedikit bergetar. Mata Xiaoyan dingin, menginginkan penghinaan yang baru saja dialaminya. Jadi dia melompat ke udara dan sarung tangan emas gelapnya menghantam Xiaoyan dengan kekuatan yang sangat besar. Sebelum pukulan itu datang, angin dingin telah tiba dan ekspresi Xiaoyan berubah drastis. Perbedaan kekuatan antara satu bintang memang sangat besar, dan selain itu, dia adalah iblis yang pandai dalam hal kekuatan. Xiaoyan mengandalkan sayap tulangnya untuk bergerak tidak menentu, melompat-lompat mencari peluang tanpa berhadapan dengan Xiaoyan. Karena keterampilan tubuh Xiaoyan buruk, sehingga tinjunya hanya mengenai udara. Ruang rapuh itu bergetar di bawah kekuatan kekerasan Xiaoyan, menimbulkan hembusan angin. Perasaan tidak punya tempat untuk berusaha membuat Xiaoyan sangat tidak senang. Sambil mendengus dingin, Xiaoyan menekankan tinjunya ke dada. Sidik jarinya tiba-tiba berubah, dan dengan kilo metalik yang dingin dari sarung tangan, gelombang putih seukuran mangkuk keluar dari mulutnya. Itu adalah keterampilan bertarung Sonic dalam Tianxiu Mingxiang. Serangan itu datang begitu cepat, sehingga Xiaoyan tidak punya waktu untuk menghindar, dan hanya bisa memblokirnya dengan kekuatan horizontal. Gelombang pertarungan yang kuat menghantam Xiaoyan beberapa puluh meter jauhnya, menghancurkan pohon dan pilar batu di sepanjang jalan udara yang keruh. Begitu pukulannya berhasil, rasa jijik di mata Xiaoyan menjadi semakin kuat. Dia mengayunkan tinju emas gelapnya dan mengeluarkan sepasang cakar tajam dan jatuh dari langit. Angin yang diaduk oleh ujung cakar tajam itu dan merobek pakaian di dada Xiaoyan hingga berkeping-keping. Cakar tajamnya mencapai pusaran tekanan udara yang dibawa oleh tubuhnya, membuat kulit Xiaoyan bergelitik dan sakit. Zhen Fufan berdiri sambil mengaum, memamerkan semangat juangnya, siap menyelamatkan orang lain. Matanya sangat tajam. Zheni ketakutan, mulut kecilnya menghirup udara, dan dia akan memberi perintah untuk berhenti. Ketika menghadapi krisis, Xiaoyan tidak khawatir atau marah. Dia mengayunkan tubuhnya dan menggunakan 3.000 petir secara ekstrim. Dia nyaris menghindarinya. Tubuhnya terlipat di udara dan penguasa abadi api surgawi menyapu ke arah Xiaoyan. Meskipun itu bukanlah pertarungan hidup dan mati, Xiaoyan sebenarnya memiliki rencana cadangan, dan sisa kekuatannya tidak habis. Jika Xiaoyan tidak bisa mengelak sekarang, dia pasti tidak akan kehilangan nyawanya. Pada saat ini, Xiaoyan meraung dan marah, dan tanpa menghindar serangan Xiaoyan, dia menggunakan keterampilan bertarung pelindung tubuhnya, dan runa armor Doki mengalir. Hampir secara substansial, dan dia bertarung dengan tebasan Xiaoyan. Semua orang baru saja melepaskan hati mereka yang menggantung ketika tembakan kembali terjadi di lapangan. Dengan suara teredam yang menghancurkan bumi, kekuatan tolak yang kuat melemparkan Xiaoyan sejauh puluhan kaki. Dengan fisik yang kuat dan pertahanan yang tidak normal, tangan Xiaoyan sangat mati rasa, sehingga dia hampir tidak bisa menahan penguasa abadi api surgawi. Xiaoyan tertawa keras dan melangkah ke arah Xiaoyan seolah dia yakin akan kemenangan. Xiaoyan berdiri, ekspresinya dingin, tapi matanya menjadi lebih panas. Menghadapi Xiaoyan yang melangkah, jejak tangan Xiaoyan berubah, dan kekuatan jiwanya menyapu seluruh dunia. Dan awan gelap memenuhi udara, dan ruang bergetar hebat. Segera riak yang bergetar menyatu menjadi sosok tak kasat mata, yang tingginya ribuan kaki. Kemudian sosok itu perlahan menundukkan kepalanya, mengunci pandangannya yang acuh tak acuh pada Xiaoyan. Kemudian, dengan aura kuno seperti dunia bawah yang tergantung terbalik dari 9 langit. Saat teriakan itu bergema, sosok tak kasat mata itu roboh dan pergi. Tapi di saat yang sama, ruang ini juga hancur. Setiap orang dapat dengan jelas melihat dengan mata telanjang bahwa dampak gelombang suara yang hampir merusak melonjak dengan kecepatan yang lebih cepat dari kecepatan cahaya. Menyapu ruang ini seperti badai. Segalanya dipengaruhi oleh dampak gelombang suara.
kekuatan jiwa klan iblis adalah yang terburuk di antara ketiga klan. Xiaozhan terkena keterampilan bertarung jiwa Xiaoyan dan Xiaozhan tidak punya waktu untuk bereaksi seluruh tubuhnya tanpa membeku. Meski hanya berlangsung beberapa detik, itu sudah cukup, sehingga dalam menghadapi lawan yang kekuatannya satu tingkat lebih tinggi dari miliknya, Xiaoyan menggunakan trik pamungkasnya untuk menang dengan satu pukulan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min-er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.